Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernida Afriani dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, kelas reguler pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan bahasa dengan judul Perkembangan Bahasa pada Anak Usia Dini melalui media mendengarkan cerita. Latar belakang. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling tepat untuk mengembangkan bahasa, karena masa kanak-kanak berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat. Masa kanak-kanak ini disebut dengan istilah the golden age, yaitu masa keemasan. Pada masa ini, berbagai potensi yang ada di dalam diri manusia berkembang dengan pesat, di mana perkembangan fisik, motorik, intelektual, emosional, bahasa, dan sosial berlangsung dengan cepat. Masa kanak-kanak ini juga merupakan masa yang menuntut perhatian ekstra. Segala kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki pada masa ini tidak dapat terulang kedua kalinya. Itulah sebabnya masa kanak-kanak ini dikatakan sebagai masa penentu bagi kehidupan selanjutnya. Penggunaan media edukasi, yaitu dengan cara melibatkan anak dalam bercerita. Langkah berikutnya yang dapat dilakukan dalam melibatkan anak bercerita antara lain: A. Memilih cerita dengan topik yang disukai dan sesuai dengan usia anak. B. Memahami jalan cerita dan pesan cerita. C. Menggunakan mimik muka, mata, gerakan tubuh, dan berbagai jenis suara untuk menguatkan jalan cerita. D. Menggunakan alat peraga untuk menguatkan cerita. Dan E. Mendukung anak dengan menyediakan buku-buku baru ataupun mendiskusikan buku yang disukainya. Tujuan dari metode bercerita. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai sosial, moral, dan keagamaan, dan memberikan informasi tentang lingkungan sekitar. Yang kedua, agar anak mampu memahami pesan-pesan yang disampaikan melalui kegiatan bercerita. Yang ketiga, agar anak mampu mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang disampaikan orang lain. Manfaat dan fungsi metode bercerita dalam perkembangan bahasa anak usia dini. Manfaat bercerita yaitu dapat menstimulasi anak tidak hanya tentang menyimak cerita, tetapi juga tentang mereka berbicara. Hakikatnya berbicara sama dengan menuangkan segala perasaannya. Dengan bercerita, kita dapat menuangkan dan mengekspresikan keinginan kita. Fungsi dari metode bercerita ini menurut Tampobulon tahun 1991 di halaman 50. Bercerita kepada anak merupakan peranan penting karena bukan hanya menanamkan minat dan kebiasaan membaca, tetapi juga mengembangkan bahasa dan cara anak dalam berpikir. Dengan adanya metode bercerita, pendengaran anak dapat berfungsi dengan baik dan dapat membantu kemampuan anak dalam berbicara. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.